Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Fadila Putri dari kelas 5 FASP. Saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi dan keberagaman di dalam organisasi. Nah, jadi yang pertama yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu bentuk peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dan tantangan yang sedang berjalan atau di masa yang akan datang di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi di setiap sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda yang akan digunakan oleh sebuah instansi atau organisasi tersebut. Jadi dapat kita lihat dari perbedaan suatu organisasi yang satu atau dengan organisasi yang lain bahwa seperti adanya perbedaan seragam, tata letak kantor atau perusahaan, serta perbedaan perilaku staf dalam melayani pelanggan. Nah, jadi kita dapat ambil contoh bahwa sebuah toko A mewajibkan para staf menggunakan seragam. Nah, jadi dalam hal ini tuh membuktikan bahwa betapa pentingnya penggunaan pakaian yang seragam agar terlihat yang mana yang staf dan yang mana yang pelanggan. Sedangkan pada toko B itu memberikan kebebasan atau tidak mewajibkan keseragaman dalam menggunakan pakaian. Jadi selain itu ada juga nih perbedaan mengenai perilaku atau sikap dalam melayani para pelanggan. Jadi sebagai contoh yang kita ambil, jika kita datang ke toko A, para staf itu menyambut dengan baik dan memberikan salam kepada kita, lalu menanyakan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan, serta memberikan ucapan terima kasih setelah saat kita selesai berbelanja di tokonya. Sedangkan pada toko B itu berbeda. Toko B itu tidak menerapkan sikap-sikap yang dilakukan seperti toko A sebelumnya. Jadi seperti contoh, dia tidak memberikan salam, tidak melayani kita dengan baik, dan membiarkan kita dalam mencari sesuatu yang kita perlukan. Nah, jadi di situ adanya perbedaan antara toko A dan toko B. Itu merupakan adanya perbedaan budaya antara kedua organisasi tersebut. Jadi dengan ini kita dapat melihat dan merasakan adanya perbedaan dalam budaya organisasi. Yang satu fokus terhadap konsumen, dan ada juga instansi yang tidak mempermasalahkan masalah-masalah pelayanan yang seperti itu. Jadi dapat kita lihat seberapa pentingnya budaya dalam organisasi itu merupakan hal yang penting bagi perusahaan, dan banyak perusahaan yang memberikan perhatian khusus terhadap budaya tersebut. Jadi perhatian tersebut itu yang nantinya akan menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, jadi tidak hanya dalam memberikan perhatian khusus tersebut, perhatian khusus yang tadi terhadap pelanggan, namun staf pun semestinya harus mendapatkan fasilitas yang memadai agar kinerja dari staf-staf tersebut itu menghasilkan kinerja yang baik. Nah, lalu dengan adanya kinerja yang baik dari para staf itu akan menguntungkan bagi perusahaan di masa yang akan datang nantinya. Lalu semakin baik pengelolaan sumber daya manusia di dalam suatu instansi, maka akan sebaik juga hasil kinerja karyawan untuk perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik dari budaya organisasi. Yang pertama itu ada inovasi dan keberanian mengambil resiko. Jadi
Karakteristik ini dilihat dari sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, ada perhatian terhadap detail. Perhatian terhadap detail ini dilihat dari sejauh mana karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adanya orientasi hasil. Ini dilihat dari sejauh mana manajemen lebih berfokus pada hasil daripada teknik yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Lalu orientasi orang. Orientasi orang ini dilihat dari sejauh mana keputusan-keputusan manajemen itu diambil dari orang-orang dengan mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang-orang yang berada di dalam suatu organisasi. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah organisasi tim. Nah, organisasi tim itu diambil dari kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim daripada individu-individu. Selanjutnya, penjelasan yang kedua itu mengenai keberagaman di dalam organisasi. Jadi, keberagaman di dalam organisasi merupakan perbedaan dalam suatu organisasi yang meliputi perbedaan pandangan, kemampuan, pendidikan, usia, gender, ras, suku bangsa, agama, status sosial, dan lain sebagainya. Dengan adanya keberagaman di dalam organisasi ini akan meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas perusahaan. Jadi, karakteristik personal itu sangat berpengaruh di dalam membentuk perilaku organisasi. Adapun terdapat beberapa dimensi keragaman, yaitu gender. Yang pertama, gender itu ada laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, budaya. Dan yang ketiga itu ada kemampuan. Kemampuan itu yang terdiri dari intelektual dan kemampuan fisik. Yang keempat itu ada agama dan keyakinan. Dan yang kelima itu adanya perbedaan umur. Dan yang keenam adanya perbedaan pendidikan atau latar belakang. Dan yang ketujuh ada bahasa. Yang kedelapan pengalaman kerja dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada yang namanya manajemen dalam keberagaman. Jadi manajemen dalam keberagaman ini merupakan cara mengatur atau mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di setiap organisasi agar terciptanya kondisi yang sejajar atau selaras, harmonis, dan efektif dalam sebuah organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.